Halo, selamat siang. Halo Angel, Ya, Pak. selamat siang Angel. Selamat siang, Pak. Hari ini eh, bertemu dengan saya kembali ya, karena eh, di pelatihan ini ada 2 kali saya dapat jadwal. Sehat Nadia? Sehat. Oke. Baik ya, untuk pertemuan kali ini saya dapat materi tentang aljabar. Nah, tentang aljabar. Inilah materi yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke ya, ini adalah materinya. Oke. Langsung saja karena sudah sampai masanya, kurang 1 menit tapi tak masalah. Mari bersama-sama kita berdoa supaya kita mendapatkan kemudahan dalam memahami ataupun mendapatkan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Doa selesai. Tepat pukul 14.00. Baik, untuk kasus pertama, untuk kasus soal pertama, kita bentar ya. Ini dia ya. Tentukan nilai X. Nah, ini untuk sebagai apanya? Perkenalan atau pemanasannya ya. Nah, jadi di sini ada 4/5 dapat kita buat 4/5 2 pangkat 3X dikurang 1 ini dikurung ditambah 8 pangkat X dibagi 10 sama dengan 2. Nah, soal-soal standar seperti ini biasanya ada seperti fungsi juga muncul, bahkan di OSK kadang-kadang muncul dia. Oke ya, ini 10. Di sini ada 5. Jadi kita tentuin KPK-nya sebenarnya dengan cara berarti 10 dengan 5 KPK-nya yaitu 10 ya. Maka kita kalikan kedua sisinya dengan 10. Nah, berarti 10 dikali 4, 40 dibagi 5, 8. Nah, di sini ada 2 pangkat 3X dikurang 1. Ya. Kemudian ini 10 nanti dicoret karena pernya 10. Maka sisanya adalah 8 pangkat X. Di sini 20. Nah, di dalam penulisan matematika ya, kalau 2 pangkat ya, bila ketemu misalkan A pangkat N, nah, dikurang dengan M, sama artinya A pangkat M dibagi dengan A pangkat, ini N dibagi dengan A pangkat M. Nah, berarti ini dapat ditulis, yang 8 ini, ya, dapat ditulis 8, ini 2 pangkat 3X, di 2 pangkat 1, atau sama dengan 2. Oke ya. Di sini ada 8 pangkat X, sama dengan 20. 8-nya bisa
bagi 2. Berarti dapatnya 4. 2 pangkat 3x. Di sini 8 pangkat x sama dengan 20. 2 pangkat 3x itu sama dengan kalau kita ketemu misalkan kasus ada a pangkat n dikali dengan m sama dengan a pangkat nm. Nah, berarti ini ada 2 orang, yaitu 2 pangkat 3, ya 2 pangkat 3 dikali x. Nah, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu nilainya 8. Sehingga boleh ditulis 4, 8 pangkat x ditambah 8 pangkat x sama dengan 20. Nah. Kemudian 8 pangkat x ini ada 4, 8 pangkat x ya. Kemudian ini ada 1. Berarti kalau 4 ditambah 1 menjadi 5, 8 pangkat x sama dengan 20. Sama-sama kita bagi 5 ya. Sama-sama dibagi 5. Maka bisa dicoret. Nah, ini kalau dibagi 5 dapat 4. Berarti kita punya 8 pangkat x sama dengan 4 ya. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3x, sedangkan 4 adalah 2 pangkat 2. Kita dapat mengabaikan bilangan pokoknya 2. Sehingga 3x sama dengan 2. Maka x yang dimaksud adalah 2/3. Nah, jadi sebenarnya banyak cara untuk mendapatkannya. Ini salah satu caranya aja ya. Salah satu cara untuk menentukan nilai x-nya. Oke, next kita nomor berikutnya. Kita clearkan. Untuk soal berikutnya. Oke. Nah, ini soal berikutnya ya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini. Oke, kita. Di sini ada 1 per ya. 1 per. Nah, ini 2/7 pangkat 2021. Ya, pangkat lagi 2. Di sini ada 49 pangkat x. Ini 4 pangkat x ya. 4 pangkat x. Kemudian ini kalau misalkan kita ketemu A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Nah, jadi kalau kita kerjain soal ini berarti ini boleh dikalikan dulu. Ya, berarti 2/7. Nah, yang ini 2021 dikalikan 2 menjadi 2 kali 2021. Nah, sama nilainya. Karena A kali B, B kali A nilainya sama. Kecuali matrik ya. Yang ini 49 sama dengan saya buat 7 pangkat 2x. Yang 4, 2 pangkat 2x. Gitu ya. Lanjut. 1 per, ini 2-nya pangkat 2. 4, 7-nya juga pangkat 2. Per 7. Pangkat 2021. Di sini ada 7 pangkat 2x per
4 pangkat 2x. Sorry, per 2 pangkat 2x harusnya. Oh, per 2 pangkat 2x ya. Nah, yang 7 ini kita naikkan ke atas. Ya, naikkan ke atas. Ini jadi 49 nanti kan karena kali 2 nih. Nah, ini 49. Ini kita ke atas karena kalau ketemu rumus A per BC, maka rumusnya C per B. Ini 49 pangkat 2021 per 4 pangkat 2021 ya. Nah, ini 7-nya boleh kita kembalikan lagi, boleh sebenarnya. 49 per 4 pangkat X. Ya. Yang di sebelah kiri bisa kita buat menjadi 49 per 4 pangkat 2021. Sebelah kanan 49 per 4 pangkat X. Nah, berarti kita punya X-nya adalah 2021. Nah, ini soal nomor 2 ya. Oke, berikutnya di push dulu. Nah, ini adalah soal nomor 2. Oke. Lanjut soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini diketahui X-nya adalah akar 10 ya, akar 10 ditambah akar 2. Nah, ini saya pisahkan penyebutnya karena dia sama maknanya. Oke. Sedangkan Y akar 10 dibagi 2 akar 2 dibagi 2. Kurang tapi. Jika kedua persamaan ini saya jumlahkan, ya, saya jumlahkan kedua persamaan ini, maka menjadi X tambah Y yang minus plus akan saling menghabiskan. Tinggal akar 10 per 2 ditambah akar 10 per 2 menjadi akar 10. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kalikan persamaannya. Ya, kita kalikan dua persamaan ini. Jadi ada konsepnya bila A ditambah B, nah kemudian A dikurangkan dengan B, ini menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi seandainya A-nya adalah 10 akar 2, maka seperti ini. 10 akar, ini 10 per 2, akar 10 per 2, ditambah akar 2 per 2, dikali dengan akar 10 per 2, dikurang dengan akar 2 per 2. Nah, bila dikalikan, akan terjadi akar 10 per 2 kuadrat. Kemudian akar 2 per 2 kuadrat. Akar 10 menjadi 10, 2-nya dikurangkan menjadi 4. Oke, kemudian akar 2 menjadi 2, 2-nya menjadi 4. Bila kedua orang ini dikurangkan, maka akan menjadi 8 per 4 atau bernilai 2. Ini adalah hasil perkalian dari X kali Y. Sekarang kita ke pertanyaan. X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Ini ada X kuadrat Y ditambah ya X Y kuadrat. X pangkat 3 dapat kita rubah menjadi X tambah
Y pangkat 3 dikurang 3XY dikali dengan X tambah Y. Yang ini difaktorin, keluarkan XY, maka dikurung X tambah Y-nya. Lanjut, yang X tambah Y nilainya adalah akar 10. Karena pangkat 3 dipangkatkan 3. Yang XY nilainya 2. Kemudian ini akar 10. Yang XY 2. Ini akar 10. Nah, seperti itu ya. Di sini ada akar 10 pangkat 3 sama dengan akar 1000. Akar 1000 sama dengan 10 akar 10. 3-nya dikalikan 2 menjadi 6 akar 10. Kemudian 2 kali akar 10. Karena sama memiliki akar 10, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan. 6 dikurang ini, 10 dikurang 6 menjadi 4. 4 ditambah 2 menjadi 6 akar 10. Nah, seperti itu. Jadi, jawabannya adalah 6 akar 10. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini Oke ya. Ini adalah soal lanjutan. Setelah ini saya mau izin minum nanti ya. Oke, di sini ada nilai W kuadrat ditambah Z kuadrat nilainya 7. W kuadrat Z kuadrat dapat kita rubah menjadi W tambah Z dikuadratkan dikurang 2WZ sama dengan 7. Nah, 7-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sebenarnya dalam matematika tidak ada pindah ruas, cuman kebiasaan kita pindah ruas, jadi bahasa saya pindahkan. Jadi nanti kalau ada yang bilang tak boleh ya, tak masalah. Karena memang tak boleh, memang betul. W tambah Z kuadrat ini menjadi 7, tapi negatif. Sedangkan 2WZ-nya menjadi positif, yaitu 2WZ. Nah, kita mencari WZ, maka harus dibagikan dengan 2. Ya. Harus dibagi dengan 2. Itulah nilai dari WZ. Kita punya juga bahwa nilai dari W pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 sama dengan 10. Ini dapat kita rubah menjadi W tambah Z pangkat 3 dikurang 3WZ dikali dengan W plus Z sama dengan 10. Kita punya bahwa WZ nilainya sama dengan ini kan kalau dibuat setengah ini kurung tapi ya setengah dari W tambah Z pangkat 2 dikurang 7. Nah, ini ya kurung. Nah, seperti itu. Ini sama nilainya. Nah, kemudian dikali lagi dengan
W tambah Z yang ini. Nilainya adalah 10. Baik, ini kebetulan penyebutnya ada 2 di sini, ada 2 penyebutnya, nilainya. Maka dapat kita kalikan dengan 2. Sehingga nilai dari 2W tambah Z pangkat 3, ini hilang 2-nya menjadi cukup 3. Nah, ini WZ-nya kalikan dulu ke dalam, menjadi W tambah Z pangkat 3 dikurang 7. W tambah Z, sorry. Ya, menjadi nah, W tambah Z. Nah, kemudian di sini nilainya 20. 3-nya dikalikan ke dalam. Sehingga 2W tambah Z pangkat 3 dikali dengan 3 W tambah Z pangkat 3 minus kali minus positif 21 W tambah Z sama dengan 20. Karena W tambah Z-nya memiliki nilai yang sama dengan 2 dikurang 3 ini, maka menjadi minus 1 W tambah Z pangkat 3 ditambah 21 W tambah Z sama dengan 20. Nah, ini kalau yang ini pindahkan negatif 20-nya. Sekarang yang sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga W tambah Z pangkat 3 dikurang 21 W tambah Z ditambah 20. Ya. Baik, kemudian kita punya misalkan W tambah Z adalah X. Nah, maka kita dapat menentukan X pangkat 3 dikurang 21X ditambah 20 sama dengan 0. Karena permintaannya, maka nilai terbanyak dari W tambah Z. Nah, ini difaktorin. Faktornya yaitu X dikurang 1, X dikurang 4, X ditambah 5. Nah, ini adalah X sama dengan 1, berarti W tambah Z nilainya 1. Kemudian X nilainya 4. Yang juga berarti W tambah Z nilainya 4. Kita lanjutkan, kalau X-nya nilainya minus 5, maka W tambah Z sebagai X-nya ya, diganti nilainya minus 5. Karena pertanyaannya adalah nilai terbanyak dari W tambah Z, maka dapat kita jawab menjadi W tambah Z bernilai 4. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawabannya 4. Sebentar ya, saya izin minum. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, oh, bentar, kok belum anu nih? Belum bergerak nih. Oke ya.
Ini soal berikutnya. Oke. Ini soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Oke, kita jawab. Di sini kita punya X ditambah Y, ya. X ditambah Y ditambah X dibagi Y, nilainya 232. Nah, ini soal pernah dikeluarkan di nasional atau provinsi, kalau tidak salah saya. Lupa saya. Nah, ini kemudian kalau kita mencari X per Y, berarti kita memindahkan X tambah Y. Nah, seperti itu ya. Kita memindahkan 232, cuman boleh dikurung agar ini sama nilainya dengan minus X minus Y. Kita punya persamaan kedua, yaitu ini sama dengan seperti ini ya, X tambah Y per Y sama dengan 2007. Nah, ini bisa ditulis X per Y dikali dengan X tambah Y sama dengan 2007 ya. Lanjut ke berikutnya. X per Y, nih X per Y adalah nilai dari, nah, kita tulis boleh, X per Y itu samanya dengan ini, 200, kita tulis ulang aja, X tambah Y sama dengan 2007. Samanya dengan 232 dikurangi X tambah Y sama dengan 2007. Nah, lanjut. Ini, oh betul, ketinggalan namanya. Dikalikan dengan X tambah Y. Nah, X tambah Y sama dengan 2007. Nah, ini 232 dikali X tambah Y menjadi 232 X tambah Y. Yang ini menjadi X tambah Y dikuadratkan sama dengan 2007. Ruas kiri saya pindahkan ke ruas kanan. Sehingga dapat ditulis X tambah Y pangkat 2 dikurang 232 X tambah Y ditambah 2007 sama dengan 0. Ya. Ini kita faktorin, ya, kita faktorin orang ini. X kuadrat ini, X tambah Y kuadrat ini, saya misalkan umpama P adalah X tambah Y ya. Maka dapat kita buat menjadi P kuadrat dikurang 232P ditambah 2007 sama dengan 0. P dikurang 9, P dikurang 2, 3. Nah, yang ini P-nya 9. Kemudian ini P-nya adalah 223. Karena P-nya tadi adalah X tambah Y, maka ada dua solusi, yaitu
9, dan 223. Jadi ada 2 buah. Jadi nanti pertanyaannya bisa saja banyaknya solusi ya. Itu kan semua solusi. X tambah Y. Jadi kalau inilah jawabannya 223 dan 9. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ini. Nah, ini dia. Soalnya yaitu tentukan semua bilangan X real ya, merupakan real X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, ini dia. Jadi kita ingat bahwa di sini kita punya 2 pangkat X ditambah 3 pangkat X dikurang 4 pangkat X ditambah 6 pangkat X dikurang 9 pangkat X nilainya 1 ya. Nah, ini ada bisa kita pindahin yang sebelah sini ya. Sebelah boleh yang ini 4-nya dan 9 kita letakkan sebelah posisi sebelah kanan ya. Sehingga bisa kita tulis 2 pangkat X ditambah 3 pangkat X. Satunya letakkan sebelah kiri minus 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian 4-nya sama 9 menjadi positif. Nah, menjadi positif ya. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 6. Ya. Kita tambahkan, oh ini 6-nya jadi negatif nih. Sorry, kita tinggal. Kita tambahkan negatif 6 kedua ruas. Sehingga 2 pangkat X ditambah 3 pangkat X dikurang 1 ditambah negatif 6 pangkat X atau kurang jadinya tambah minus. Di sini juga kita buat 9 pangkat X ditambah 4 pangkat X dikurang 6 pangkat X dikurang 6 pangkat X. Yang di ruas ini di ruas kiri. Nah, di ruas kiri dapat kita faktorin menjadi 1 dikurang 2 pangkat X dikali dengan 3 pangkat X. Ini 2. Dapat kita buat 3 pangkat X ya dikurang 2 pangkat X dikali 3 pangkat X dikurang 2 pangkat X. Nah, jadi kita pandang kemungkinan ya. Karena ini merupakan 2 buah perkalian bilangan, maka kita pandang andai 1 dikurang 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat X dikurang 2 pangkat X. Atau sebaliknya ya. Maka 1 sama dengan 3 pangkat X. Maka X yang paling tepat ini sama dengan 0. Maka X-nya 0. Nah, kemungkinan kedua yaitu 3 pangkat X dikurang 1 sama dengan
3 pangkat X dikurang 2 pangkat X. Yang 3 pangkat X dapat saling mencoret, sehingga sama dengan yang tersisa adalah minus 1 sama dengan minus 2 pangkat X. Sama-sama dibagi minus, maka sisanya adalah 1 sama dengan 2 pangkat X. Ini kesamaan juga terjadi saat X-nya 0. Jadi, kesimpulannya X-nya sama dengan 0 saja yang memenuhi. Ya. Nah, ini seperti ini cara menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soalan berikutnya. Oke. Ada soalan ya. 3 nomor 7 ada X ditambah Y ditambah XY sama dengan 34. Pernyataannya adalah X dan Y adalah dua bilangan asli ya. Dua bilangan asli. Dimulai dari 1 dan seterusnya. Maka nilai X tambah Y itu berapa? Nah, jadi kita bisa membuat bahwa jadi kalau seandainya orang ini dikalikan, kedua ruas ditambahin 1. Nah, berarti 34 ditambah 1. Apa gunanya? Karena yang ruas kiri dapat difaktorin X tambah 1, Y tambah 1. Ini nanti nilainya 35. 35 adalah perkalian bilangan asli 1 kali 35 atau sebaliknya. Kemudian 5 kali 7 atau sebaliknya. Baik, sekarang kita buat andai untuk X-nya tambah 1 sama dengan 1 atau sebaliknya. Sehingga kita buat X tambah 1 sama dengan 1, X nilainya 0. Y tambah 1 sama dengan 35, maka Y sama dengan 34. Karena 0 bukan bilangan asli, maka himpunan ini, ada dua bilangan ini, tidak memenuhi. Kita lanjut. Berarti X tambah 1 bisa saja 5 atau 7. Karena kita anggap saja 5. Sehingga X sama dengan 4. Untuk Y tambah 1 sama dengan 7. Berarti Y sama dengan 6. X ditambah Y nilainya adalah 10. Oke, seandainya kita pandang X tambah Y-nya X tambah 1 sama dengan 7, maka nanti jawabannya tetap 10. Nah, artinya bilangan asli yang dimaksud adalah X-nya 4, Y-nya 6, atau sebaliknya. Nah, jadi jawabannya adalah 10. Nah, itu ya. Kita lanjut ke soalan nomor 8. Kok tak bergerak maksudnya? Nah, oke, inilah soal nomor 8. Pernah keluar di USN nasional soal ini. Saya izin minum. Oke, soalan nomor 8 ini.
pernah keluar di OSN nasional. Nah, jadi cara menjawabnya bagaimana? Mari sama-sama kita lihat ya. Oke, di sini ada pandang X kurang Y kuadrat. X kurang Y kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 15X ditambah 50 sama dengan 0. Nanti yang harus kita perhatikan bahwa X dan Y-nya merupakan bilangan asli yang kita ambil. Artinya ada nanti bilangan yang tidak asli ya. Nah, seandainya saya pindahkan yang X dikurang Y ya menjadi 15X ini 50 minus X kurang Y kuadrat. Nah, artinya nilai orang ini harus lebih kecil daripada 1 agar nanti mempunyai nilai atau terdefinisi bilangan asli. Kenapa? Kalau dia positif, nanti minus, maka akar minus itu imajiner atau tak memiliki nilai. Ada nilainya tapi imajiner. Sehingga ini harus nilainya kurang dari 0. Ya, berarti X kuadrat minimal 0 ya. 15X ditambah 50 harus kurang dari minimal 0. Nah, ini kita faktorkan. X dikurang 5, X dikurang 10. Berarti nilai X yang paling mungkin adalah saat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang mungkin. Kita belum periksa. Sekarang kita periksa satu per satu. Oke ya. Untuk X-nya bernilai 5. X-nya bernilai 5, kita substitusi ke sini. Ya, X sama dengan 5. Oke, X sama dengan 5, berarti nanti jadi 0 di sini. Nah, nih ya, X 5 dikurang 5. 0. 0 dikali minus 5 menjadi 0. Sehingga 0, X-nya di sini masuk substitusi 5. Nah, ya. Menjadi 5 dikurang Y. Minus dibagi 0, tetap 0. 0 dibagi minus ya maksudnya. Tetap 0. Di sini 5 kurang Y. Akar daripada 0 ya tetap 0. Sehingga 5 kurang Y 0. Pindahin Y-nya sehingga berapa? Menjadi 5. Nah, berarti himpunan di sini yaitu 5 X-nya, 5 Y-nya. Sama-sama asli, berarti ini memenuhi. Sekarang untuk X sama dengan 6 ya. Untuk X sama dengan 6. Kita substitusikan 6 di sini berarti 1. Di sini min 4. Berarti jawabannya min 4. Yang di sebelah sini 6 dikurang Y kuadrat. 4 positif karena dibagi dengan minus. 6 dikurang Y kuadrat. Akar dari 4 ada 2 kemungkinan. Yaitu saat 2 dan saat min 2 ya.
Nah, ini kalau dipindahin Y-nya menjadi 4. Sekarang bisa saja minus 2, 6 dikurang Y. Pindahin Y-nya menjadi 8. Nah, berarti di sini kita punya pasangan 6,4 dan 6,8. Oke ya, ini adalah saat 6. Sekarang gimana kalau seandainya saat 7? Ya, X-nya 7. Nah, ini X-nya 7. 7 dikurang 5, 2. 7 dikurang 10, 3. Minus tapi. Berarti 2 dikali minus 3, minus 6. Nah, minus 6, 7 dikurang Y kuadrat. Nanti akar dari 6 itu kan tidak asli, sehingga dia tidak memenuhi. Oke. Lanjut ke berikutnya, saat X-nya 8. Nah, 8 dikurang 5, 3. 8 dikurang 10 itu 2. Berarti 3 kali 2, 6 juga. Minus tapi, minus 6. Nanti 6 juga dia jadinya. Sehingga saat X-nya 8, min 6 sama dengan min 8 dikurang Y. Ini tidak memenuhi juga. Ya, tidak memenuhi juga. Sekarang ada 2 lagi, yaitu angka 9 dan saat X-nya 9. 9 dikurang 5, 4. Di sini 9 dikurang 10 min 1. Berarti min 4. Nah, min 4 sama dengan min 9 dikurang Y kuadrat. Berarti ini nanti ketemu 2 untuk 9 dikurang Y. Sehingga Y-nya sama dengan 7. Untuk min 2 berarti 9 dikurang Y. Y-nya 11. Ada 2 yang memenuhi, yaitu 9,7 kemudian 9,11. Kita masih punya satu lagi, yaitu angka 10. X-nya 10. Nah, saat X-nya 10 berarti 0 di sini nanti. Maka nilainya 0. 0 sama dengan min 10 kurang Y kuadrat. Berarti nanti ketemunya Y sama dengan 10. Berarti ini nilainya adalah 10 X-nya, 10 pula Y-nya. Karena diminta adalah banyaknya himpunan bagian. Himpunan bagian dari H, maka rumusnya 2 pangkat H. 2 pangkat yang memenuhi ada 1. Di sini ada 2 berarti menjadi 3. Ya. Di sini menjadi 2 berarti 5. Di sini ada 2 berarti 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi hasilnya 64 ya. Oke. Itu adalah soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 ini bentar. Nah, ini soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 kita punya 4 X kuadrat
dikurang 7X dikurang 1 sama dengan 0. Kalaulah kita pindahin, nilai daripada satunya menjadi positif. 4X kuadrat dikurang 7X sama dengan 1. Kalau kita bagikan dengan X, maka ini menjadi 4X dikurang 7 sama dengan 1/X. Nah, karena A dan B merupakan penyelesaian, ya, nih penyelesaian, maka dapat diekspresikan menjadi 4A kurang 7 sama dengan 1/A. Atau juga boleh dibuat 4B kurang 7 sama dengan 1/B. Di sini kita punya nilai. Kalaulah A itu dibagi dengan ditambah B, nah, A ditambah B, nilainya min B per A. Berarti minus 7 dibagi 4. Karena min B berarti positif 7 dibagi 4. Itu adalah tambahnya. Sedangkan kalau perkaliannya A kali B itu yang C dibagi A. Berarti setara dengan 1 tapi negatif C-nya dibagi 4. Kita ke pertanyaan 3A kuadrat. Ini sama dengan saya buat 1 per ya 4B dikurang 7. Karena kalau dikalikan dengan 1, dia tetap menjadi 3A kuadrat per 4B dikurang 7. Lakukan hal yang sama, maka 3B kuadrat 1 per 4A dikurang 7. Karena nilai 1 per 4B dikurang 7, ini saya buat seperti ini. Ya. Ini kan kalau nilainya diletakkan ke sebelah sini. Coba. Ini menjadi A sama dengan 1 per 4A dikurang 7. Dengan hal yang sama, B-nya letakkan ke sebelah kiri, maka ini menjadi 4B dikurang 7. Berarti ini sama dengan A atau B. Ya, nilai A atau B yang ini. 1 per 4B dikurang 7 sama dengan nilai B. Sedangkan 1 per 4A dikurang 7 nilainya A. Ya, maka di sini dapat kita tulis 3A kuadrat ini menjadi B. 3B kuadrat ini menjadi A. Ya, dari keterangan ini. Maka kalau kita keluarkan 3AB yang di dalam A tambah B. A tambah B atau A kali B, nilai untuk kali adalah min 1/4. Sedangkan untuk tambah adalah 7/4. Jika dikalikan menghasilkan 21 dalam keadaan negatif dibagi 16. Nah, ini ya. Dibagi 16. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Nah, ini sebelum nomor 10, ini kita bisa melihat beberapa rumus. Ini kilas info. Teorema Vita. Nah, ini mungkin udah kenal. Ini lanjutan daripada fungsi kemarin sebenarnya. Yang
diajarkan oleh pembimbing lain, pelatih lain. Nah, ini fungsi lanjutan. Dan ini perlu sekali dalam belajar fungsi. Oke, mungkin sudah rata-rata udah tahu ya. Sebagian. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Nah, ini fungsi. Jadi kita menggunakan rumus tadi, rumus Vita tadi, ya. Si Vita. Nah, sorry. Terlindung ya. Nah. Oke, di sini ada PX. Ini fungsi polinomial ya. X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah X dikurang 2. Nah, jadi mempunyai 3 pembuat 0, yaitu A, B, dan C. Pembuat 0 ya, harus kita ingat. Maka berapa nilai dari ekspresi A pangkat 3, B pangkat 3 ditambah C pangkat 3. Nah, ini ada ketentuan yang tadi. Jadi rumusnya kalau dia 3 persamaan, maka A tambah B tambah C, ya, nilainya adalah nih, min 1, karena minus juga dibagi dengan 1, maka 1. Nah, ya, nih, kalau ditulis min 1 dibagi 1, maka hasilnya 1. Kemudian A, B, B, C, dan C, A nilainya adalah ya A2. Nih dia. 1 dibagi 1. Maka jawabannya 1. Kemudian ada yang selanjutnya, yaitu ABC. ABC nilainya yang terakhir ini ya, minus 2 dibagi 1. Berarti minus 2. Sekarang kita kerja di pangkat 3. Nih, A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3 ini ya. Kita pandang bahwa A tambah B tambah C pangkat 3 sama dengan, nah ini aljabar, nanti kalau dikali-kalikan ya, silahkan dicoba, boleh. Jelas ini udah ada ketentuannya. A pangkat 3, B pangkat 3, tambah C pangkat 3, ditambah dengan, nah ini sama dengan A, B, B, C, dan CA. Kemudian dikali dengan A tambah B tambah C, dikurang dengan 3ABC. Nah, seperti itu. Sekarang, nilai dari A tambah B tambah C ini adalah 1. Dipangkatkan 3, tetap 1. A, B, B, C pangkat 3, itu yang ditanya. Nah, yang ditanya. Kemudian A, B, B, C juga 1. Yang ini adalah A kali B kali C nilainya min 2 ya. Min 2. Sehingga yang ini A kuadrat ditambah A pangkat 3, B pangkat 3 tambah C pangkat 3 nilainya sama dengan 3 ditambah ini nanti ini minus ya. Nah, ini terakhir minus ya. Rumusnya tadi. Positif. Sehingga ini menjadi minus 6. Nah, ini terakhirnya minus ya. Ini positif. Minus positif minus. Nah, minus 6, maka 1
A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 dikurang 3. Nah, seperti itu ya. Dikurang 3. Berarti kalau dipindahin 3-nya menjadi 4 sama dengan A pangkat 3 ditambah C pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Nah, tertinggal ya. Oke ya, jadi ekspresinya atau nilainya adalah 4. Nah, seperti itu ya. Nilainya adalah 4. Oke. Kita lanjut. Jadi 4 ya, Pak? Ya? 4 ya? Ya, 4. Oke, 4 hasilnya, sorry. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, ini ya. Nomor berapa ini? 11. Nah, ini nomor 11. Ya, ini Nah, ini dia. Jadi ada X, nih ada X-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 8 ditambah akar pangkat 3 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 2. Akar pangkat 3 dari 8 itu nilainya 2 ya. Nah, akar ditambah akar pangkat 3 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 2. Untuk X yang ruas kanan ini nilainya 2, dapat kita pindahin menjadi negatif. Maka akar pangkat 3 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 2. Oke ya. Nah, ini kita pangkatkan 3. Kedua ruas kiri dan kanan kita pangkatkan 3. Ya. Akar pangkat 3 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 2 dipangkatin 3. Sehingga yang ini nanti menjadi X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 tambah 12X dikurang 8. Nah, ini kita kalikan. Yang sebelah kanan menjadi, ya ini boleh saya keluarkan sebelumnya. Artinya gini. Nah, akar pangkat 2 kali 1. Nah, seperti itu ya. Sama nilainya dengan akar pangkat 3 dari 4 nih ditambah dengan akar pangkat 3 2 ini ya. Sama nilainya kalau dikalikan. Lanjut. Yang ini karena berlaku rumus ini A ini B, maka sama-sama pangkat 3, hanya saja yang A-nya menjadi 2. Sedangkan B-nya menjadi, saya tetap tulis akar pangkat 3 dari 2 tambah 1 pangkat 3. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ini kalau dipangkatkan 3, maka menjadi akar pangkat 3 dari A ini itu 2. Nah, ditambah 3AB. Berarti 3 dari akar. Nah, kemudian kuadrat ya. 3AB kuadrat.
sehingga menjadi kuadrat. Ini menjadi 3AB ya. Berarti 3 akar pangkat 2. Terus ini menjadi B pangkat 3. 1 ya. Oke. Lanjut. 2. 2-nya bisa ditambahkan dengan 1 sehingga menjadi 3. 3-nya bisa dikeluarkan sehingga menjadi 3. Nanti dicoba aja perkalian ini. Akar 2, akar 4 dulu. Ini akar 4, sorry. Ini akar 4 karena kuadrat ya nanti. Ini kan kuadrat, jadi akar 4 dia. Ini 1 tetap menjadi, nah, akar 4 ini karena dari 2 kali pangkat 2 ya. Akar 2 kali akar 2 gitu ya. Akar 4 ya. Oke, sekarang yang ini nilainya adalah, kita tulis X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 12X dikurang 8 sama dengan 2, 3, 3. Nah, yang ini nilainya adalah X dikurang 2. Ini dia. Maka kita letakkan X kurang 2. Seperti itu ya. Sehingga X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 12X. Di sini menjadi minus 8. Ya, 3 ditambah 3X ya dikurang 6. Nah, lanjut X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 8. Ini 3-nya bisa kita kurangkan dengan 6 sehingga minus 3. Di sini 3X. Lanjut ke berikutnya. X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 12X dikurang 8. Ini minus 6 ditambah 6X. 12 ini ada 6X-nya pindahkan ke kiri. Sehingga X pangkat 3, 6X kuadrat, 12X, 6X yang ini. Kemudian ini min 6, ya, min 6 ditambah 8. Sehingga ini menjadi X pangkat 3, 6X pangkat 2, 6X sama dengan 2. Jadi nilainya adalah sesuai dengan yang ditanya, bahwa nilai daripada X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 6X sama dengan 2. Nah. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Nomor 12. Oh, belum turun. Oke, ini. Nomor 12 ya. Nah, di nomor 12, jika A dan B merupakan bilangan bulat dan X kuadrat dikurang X merupakan faktor. Jadi kalau dia merupakan faktor, ada yang lain yang harus kita kalikan. Nah, jadi andaikan misal bisa kita buat X pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 atau kuadrat sama dengan 1.
Nah, kita cari bilangan lain. Karena pangkatnya 3, mesti kita butuh X-nya 1. Andaikan bilangan itu adalah MX. Karena minus 1 di sini positif, maka harus minus juga. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita kalikan bilangan ini. MX dikali X kuadrat, MX pangkat 3. MX dikali min X menjadi minus X kuadrat. MX dikali 1 MX. Minus kali X kuadrat berarti menjadi minus X kuadrat. Minus 1 dikali minus X positif X. Minus dikali minus positif. 1 kali 1, 1. Jika disusun MX pangkat 3, ini ada 2 X kuadratnya, bisa saya keluarkan. M tambah 1, artinya min M, min 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian X-nya juga ada 2. Nah, saya letakkan minus, maka di sini harus minus. Nah, minus kali minus, positif 1. Di sini positif. Dengan melihat kesamaan, nah, kita bisa tulis ini adalah AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah 1. AX pangkat 3 sama dengan MX. Ya. Maka kita bisa buat A sama dengan M. Nah, ini yang pangkat 2, ini B. B sama dengan min M plus 1. Berarti B-nya, ini yang pangkat 2, B-nya adalah min M min 1. Oke, lanjut. Ini X-nya tidak ada, berarti untuk yang ini 0 nilainya. Berarti 0 sama dengan minus, minus. Nah, minus, minus ya. Nah, sehingga 0 sama dengan min M plus 1. Kita letakkan ke sebelah kiri, min 1 sama dengan min M. M-nya nilainya 1. Oke, lanjut ke berikutnya. Kalau M-nya 1, maka kita peroleh B-nya min 1, min 1. Atau min 2. Karena A-nya sama dengan M, maka nilainya 1. Perintahnya adalah nilai yang mungkin A tambah B, maka 1 dikurang 2. Atau min 1. Nah, seperti itu. Nah. Oke, clear down. Lanjut, soal berikutnya. Oke. Nah, ini, sorry, ini ada saya revisi. Ini A-nya di sini ya, bukan di depan. Depan tidak ada nih. Nah, kalau di depan ada, soalnya tak bisa dijawab. Oke ya. Lanjut, soal berikutnya. Jika A dan B adalah bilangan prima dan semua akar dari X kuadrat dikurang AX ditambah B merupakan bilangan bulat positif. Ya, kalau ada di sini kan nilai dari A B kuadrat. Yang harus kita ingat adalah A sama B-nya itu harus prima. A-nya prima, B-nya juga prima. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Karena merupakan bilangan bulat positif, maka selisih antara A dan B harus 1. Nah, ini harus kita ingat. Harus 1. Jadi kita harus ingat. Maka kalau selisih 1, ada 2 bilangan prima yang selisihnya 1.
yaitu saat angka 2 dan 3 saja. Ya, saat 2 dan 3 saja. Oke, berarti kita pandang X kurang 1 dengan X kurang 2. Berarti ini menjadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Dengan keumuman persamaan X kuadrat AX tambah B. Berarti min 3 sama dengan min A. Berarti min 3 sama dengan min A. A-nya sama dengan 3. Prima. B sama dengan 2. B prima. Oke, sekarang perintahnya adalah A dikali dengan B kuadrat. Berarti 3 dikali dengan 2 kuadrat sama dengan 3 kali 4, yaitu 12. Ya. Sebentar, mau ngisi tas laptopnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 14. 12 siapa itu, Pak? Ya. 12 ya? Ya, ini nomornya nomor berapa nih? 13. Ini nomor 14 lagi. Oke ya. Oke, ini adalah soal berikutnya. Nah, di sini ada diberikan A dikurang B sama dengan 2. Kemudian ada B kurang C sama dengan 4. Kalau dijumlahkan persamaan ini, maka terjadi A kurang C sama dengan 6. Ini A ditambah min C ya. Min B ditambah B nilainya 0. Oke. Sama pula dengan A dikurang C dikurang A min 6. Seperti itu ya. Nah, samanya dengan A C kurang A sama dengan 6. Kita ditanya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang ABBC CA ini nilainya sama dengan setengah dari selisih kuadrat nih A kurang B. A kurang B dikuadratkan ditambah selisih kuadrat B kurang C kuadrat ditambah selisih kuadratnya kuadrat selisih dari C kurang A. Nah, itu ya. Lanjut ke berikutnya. Nah, nilai ini adalah 2 dikuadratkan menjadi 4. Nilai ini 4 dikuadratkan menjadi 16. Nilai ini adalah negatif 6, cuman dikuadratkan menjadi positif 36. Jika dijumlahkan seluruhnya ada 56 ya.
20 tambah 36. Maka sama dengan 28. Nah, seperti itu. Sama dengan 28. Lanjut ke berikutnya. Up. Clear all. Up. Nah, nih. Oke ya, lanjut ke nomor berapa ini? 15. Nah, nomor 15. Up. Nah, di sini kita punya fx. Pertanyaannya adalah f3. Nah, jadi misalkan, nanti dimisalkan boleh, tidak juga boleh. Oke, sekarang dari x pangkat 6 ditambah 1/x pangkat 6, ini boleh dirubah, ya, boleh dirubah menjadi x kuadrat ditambah 1/x kuadrat dikali dengan, ya, x pangkat 4 dikurang 1 ditambah dengan x pangkat 4/, ya. Kemudian yang x kuadrat ini, yang x kuadrat ditambah 1/x kuadrat nilainya sama dengan x ditambah 1/x pangkat 2 dikurang 2. Nah, itu yang harus diingat. Kalau pangkat 4, nah, yang ini, x pangkat 4 ditambah 1/x pangkat 4, nilainya sama dengan, ya, nilainya sama dengan x kuadrat ditambah 1/x kuadrat dikuadratkan dikurang 2. Nah, jadi kalau yang x kuadrat ini nilainya ini pula lagi. Berarti kita substitusikan atau kita ganti nilainya. Nah, x tambah 1/x yang kuadrat ini dikuadratkan dikurang 2 kuadrat yang ini. Nah, dikurang 2. Oke ya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang x kuadrat ini nilainya ini. X ditambah 1/x pangkat 2 dikurang 2. Karena 3 itu merupakan nilai dari x ditambah 1/x, sama nilainya, maka dibuat yang kelompok yang ini, yaitu 3 kuadrat dikurang 2, yang ini. Kemudian yang 4 yang ini menjadi 3 di pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2, nah, dikurang 2, yang ini kurang lagi 1, ya, kurang 1. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini 7 karena 9 dikurang 2. Ini nanti 49 karena 9 dikurang 2 49 kuadrat. Di 7 dikuadratkan kan 49 dikurang 3. Berarti 46. Kalau dikalikan 7 kali 46 itu 322 ya. 7 kali 6 42 ya. 322. Oke, itu soal nomor 15. Masih ada soal berikutnya. Nah, ini soal ini cukup panjang ya. Cukup lumayan.
Oke, kita jawab. Misalkan P dan Q, R, X, Y, Z adalah 6 bilangan kompleks. Jadi kalau bilangan kompleks itu kita tidak pokoknya. Kemudian yang memenuhi P sama dengan, nah ini. Bilangan kompleks itu pakai imajiner. Pakai akar juga ya, pakai akar I. Kemudian ini P sama dengan, nah ya, Q ditambah R per X kurang 2. Berarti kalau saya kalikan silang, ya, X kurang 2, maka Q ditambah R per P. Nah, seperti itu. Ini sama pula dengan X kurang 2, Q per P ditambah R per P. Oke, satu kasus selesai. Kemudian Q. Kita ganti warnanya. Untuk Q sama dengan yang ini. P ditambah R per Y kurang 2. Y kurang 2 sama dengan P per Q ditambah R per Q. Nah, lanjut untuk yang R. Yang ini R. R sama dengan P tambah Q per Z kurang 2. Berarti Z kurang 2 P per R ditambah Q per R. Oke ya, sampai sini. Di kotak cukup nanti. Lanjut, kita ketahui nih. Ya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2020. Berarti kalau kita mau mencari nilai X misalkan. Mencari, oh ini ada lagi ya. X, Y, oh, kita ganti warna. X, Y ditambah YZ ditambah ZX nilainya 67. Di sini ada X, Y, Z. Pertanyaannya ya, berapa nilai X, Y, Z? Oke ya. Untuk persamaan yang ini, yang kedua, kita ambil. Nah, persamaan kedua yaitu X, Y ditambah YZ ditambah ZX sama dengan 67. Berarti kedua ruas ini kita kalikan dengan Z. Sehingga X, YZ, YZ kuadrat ditambah Z kuadrat X sama dengan 67Z. Oke ya, 67Z. XYZ, XYZ sama dengan 67Z dikurangi dengan YZ kuadrat ditambah X ini Z kuadrat. Nah, ya. X. Nah, kemudian Z kuadratnya dikeluarkan. Berarti 67Z dikurang Z kuadrat
ini menjadi Y tambah Z. Nah, seperti itu ya. Kita ingat bahwa dari sini sama dengan nilai Z. Nah, kita punya X tambah Y tambah Z nilainya 20, 20. Berarti Z atau X tambah Y nilainya 20, 20 dikurang Z. Nah, kita ganti. Untuk kasusnya, X, Y, Z sama dengan 67Z dikurang Z kuadrat dikali dengan 20, 20 dikurang Z. Ini kita kalikan sehingga X, Y, Z sama dengan 67Z dikurang 20, 20Z kuadrat dipositifkan Z pangkat 3 ya. Z pangkat 3. Ini cari nanti. Kemudian kita ambil pandang lagi. Oke. Yang perkalian ini. Perkalian Y nih, X kurang 2 dikali dengan ini. Hasil dari perkalian X kurang 2 kali Y kurang 2 kali Z kurang 2. Ini sama dengan ya. Dikalikan ini orangnya. Saya buat langsung P ditambah Q bagi R. Nah, sama dengan juga lagi P tambah R dibagi Q. Nah, ini setelah saya susun ya. Nanti kalau apa dikalikan aja nanti baru disusun. Nah, sama dengan Q ditambah R dibagi P. Nah, seperti itu. Kemudian hasil perkalian ini nilainya adalah samanya dengan X, Y, Z dikurangi dengan 2XY ditambah YZ ditambah ZX ya. Kemudian ditambah lagi 4X tambah Y tambah Z dikurangi 8. Ini adalah hasil daripada X kurang 2, Y kurang 2, Z kurang 2 ini dikalikan. Nah, ini sama dengan nih P tambah Q per R. Kemudian R tambah P ini per Q. Kemudian Q ditambah R per P. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita punya nilai orang ini. Nilai daripada PQ ini. Lanjut. Mana ganti warna dulu ya. Nah, nilai daripada XY, YZ ini adalah 67 ya. X, YZ 2 kali 67. 4 kali 2020 dikurang 8 sama dengan 4 ini 4 P tambah Q ini ya. P tambah Q per R kemudian R tambah P ya. R tambah P per Q ditambah dengan ini Q tambah R.
atau Q R tambah Q sama dengan per P. Nah, nilai ini nih sama nilai dengan ini. Dengan Y kurang 2, X kurang 2. Nah, kita ganti. Oke, ini X, Y, Z. Kita bikin X, Y, Z. Nah, ini kalau dikalikan nanti 134 ya. 134. Ini 80, 80. Ini dikurang 8. Nah, ini diganti dengan X kurang 2. X kurang 2 ditambah Y kurang 2 ditambah Z kurang 2. Nah. Kemudian X, Y, Z ini bisa dihitung nilainya. Ya. X tambah Y tambah Z itu nilainya 20, 20 ya. Sehingga 20, 20 ditambah 134 ini kemudian dikurang 80 minus 4-nya minus. Ya, kemudian nanti berapa ini? 4 dikali. Oke ya, 80 80. Z ini kurang 6 ditambah 8. Oke, ini kita hitung nilainya. Nilai daripada X, Y, Z-nya. Berapa ini? 20, 20. Sebentar saya hitung ya. Ini bisa dihitung caranya 20, 20 di 134. Berarti menjadi 4, 6. 6. Ini nanti 1, berarti 8, 9, 8. Ini nanti 1 ya. Nah. Kemudian dikurangi lagi dengan ini. Intinya bisa dihitung nih ya. Nah, biar kita cepat dikit. Bisa dihitung dengan cara biasa. Itulah dapat nilai X, Y, Z. Bisa ya ngitungnya? Nah, nih. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, biar tak banyak hitungannya. Oke, satu soal lagi. Nanti bisa kita hitung sama-sama itu ya nanti berapa hasilnya. Saya tak coret-coret aja. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Nah, ini adalah soal nomor 17. Nanti saya hitungkan ya. Oke, pada soal nomor 17 ya. Di sini ada disebutkan X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Kemudian, kalau kedua ruas ini kita kuadratkan, maka X tambah Y tambah Z kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 2 kali XY ditambah YZ ditambah ZX sama dengan 4. X kuadrat, Y kuadrat nilainya 3. Ya. Maka XY, YZ, ZX sama dengan 4. Nanti dipindahin. XY, YZ, ZX nilainya setengah. Ini 4 dikurang 31 dibagi 2 setengah ya. Lanjut ke persamaan.
Persamaannya X, Y, Z 4 nanti ya. Oke. Nah, kalau kita punya misalkan X tambah Y tambah Z sama dengan 2 nih ya. Nah, kalau mencari misalkan X, misalkan kita mencari X. Mencari X itu sama dengan 2 dikurang Y tambah Z. Sama ya. Atau sebaliknya. Kalau mencari Y, 2 dikurang X tambah Z. Kalau mencari Z adalah 2 dikurang X tambah Y. Nah. Oke, kita ingin yang diketahui nih. Pertanyaannya adalah, berapa nilai dari 1 per XY? Nah, XY, kemudian ditambah Z dikurang 1. Kita punya XY ditambah Z dikurang 1. Z-nya, ini nilai Z, diganti dengan ini. Berarti XY ditambah 2 dikurang X ditambah Y dikurang 1. Sama dengan XY dikurang Y maupun dikurang X sama dengan 2 kurang 1. Ini dapat kita faktorkan X plus 1, Y plus, Y min 1, X min 1. Nah, faktornya ya. Ini menjadi X kurang 1, Y kurang 1. Lanjut berikutnya. X, Y, kok X, Y? Udah nih. ZX ditambah Y. Nah. Oh. Iya, nah nih. ZX ditambah Y dikurang 1. Y-nya kita ganti dengan 2X ditambah Z. Berarti ZX ditambah 2 kurang Z. Nih, tambah X atau X tambah Z, sama aja. Dikurang 1. Sama dengan ZX dikurang X dikurang Z ditambah 1. Kita faktorin menjadi Z kurang 1, X kurang 1. Lanjut ke berikutnya. Yaitu Z ditambah X dikurang 1 sama dengan YZ dikurang ditambah 2 dikurang Z tambah Y kurang 1. Sehingga ini menjadi Z kurang 1, Y kurang 1. Oke, kita ganti dengan orang ini ya. Nah, 1 per X, Y, nih. X kurang 1, Y kurang 1. Kita ganti warnanya. Ah, ini disamain tak, Pak? Ya. Disamakan penyebutnya. Ya. Diganti aja dulu. Nanti baru samakan. Okay. Nih, kan diganti dengan ini lagi dulu. Nah, nanti baru disamakan. Nah. Oke ya. 1 per, nah nih. X kurang 1, Y kurang 1.
ditambah 1 per Z kurang 1, X kurang 1, ditambah Z kurang 1, Y kurang 1. Nah, karena penyebutnya nih X kurang 1, Y kurang 1, Z kurang 1, maka dapat ditulis ya seperti ini. X kurang 1, Z kurang 1, Y kurang 1. Sisa di atas, yaitu nanti Z kurang 1, ditambah ini Y kurang 1, ditambah X kurang 1. Untuk yang di atas, X tambah Y tambah Z kurang 3. Yang di bawah, ini bisa dikalikan ya. Dikalikan X, Y, Z, kemudian dikurang X, Y, Y, Z, Z, X, ya. Kemudian ditambah nanti X, Y, Z. Nah, ini X, Y, Z dikurangi 1. Nanti kan ada setara dia dengan kurang 1 ini. Oke, sehingga dapat kita tentuin nilainya. Ini nilainya X, Y, Z ini 2. Berarti 2 kurang 3. Ini nilainya 4. Dikurang X, Y, Z tadi nilainya X, Y, Z. Nilainya setengah. Ya, nilainya setengah. Kemudian X tambah Y tambah Z nilainya 2. Nah, oke. Min 1 per 4 kurang setengah, 3 setengah ditambah 2, 5 setengah di ini. 5 setengah dikurang 1, berarti 4 setengah. 4 setengah 9 per 2 atau min 2 per 9. Nah. Oke, demikian cukup ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup. Terima kasih, Pak. Mohon maaf ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Yang nomor tadi 16 bisa ngitungnya ya, dengan kalkulator aja bisa, atau saya malas coretnya karena tak cukup tempatnya. Ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Thank you. Sama.